Dan terakhir Pak Bahlil, ini pengalaman saya pribadi. Ini terkait dengan kemarin pemilu. Saya bertemu dengan orang pelaku tambang batu bara. Mereka bilang mereka RKAP-nya ditahan kalau tidak turut kekuasaan. Dan pada 2 hari sebelum pencoblosan hari H, di dapil saya itu masuk 10 mobil dari Kalimantan Timur membawa uang cash untuk operasi politik. Terkait dengan PSN, beberapa minggu lalu saya membaca tentang PSN Pantai Indah Kapuk dan PSN apa itu Serpongnya. Saya agak terkaget-kaget Pak membacanya. Setahu saya mereka development murni swasta. Kenapa bisa mereka dapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Apakah mereka mau disuruh bangun perumahan rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget Pak. Kenapa bisa dia menjadi PSN? Ini benar-benar melukai kalau menurut saya. Jadi tolong nanti dijelaskan secara gamblang. Kenapa sih proyek swasta yang menghasilkan begitu banyak uang bisa dijadikan PSN oleh negara? Padahal kita tahu dulu misalnya PIK itu banyak sekali persoalan itu. Sekarang malah jadi PSN. Saya nggak masuk akal Pak. Ya. Lalu yang keenam soal Rempang. Kami pengen tahu status Pak. Pak Menteri ingat dulu sebelum itu saya pernah datang bertandang ngobrol-ngobrol. Dan kita sudah tahu bahwa nanti pasti akan ada masalah. Nah tetapi kan ini seolah-olah menguap. Kita pengen tahu Pak apa yang terjadi. Karena saya tahu Pak Menteri udah ke sana dialog dengan banyak pihak. Progresnya seperti apa Pak? Karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di sana. Untuk proyek-proyek lain di masa depan Pak. Kita ingin menghindarkan bagaimana Rempang itu tidak diduplikasi. Jadi kita tidak mengalami masalah yang sama dengan proyek-proyek yang lain. Lalu Pak Deddy, terakhir satu soal Pak. hilirisasi. Terakhir Ketua. Nanti nggak ada waktu jawab soalnya nih. Iya, nanti kan bisa tertulis. Kalau Bahlil ngomong kita nanti ketawa aja melulu semua nanti. Jadi soal hilirisasi, ya. Ini kan cuma hilirisasi baterai nih, yang paling banyak nih. CPU oke lah yang sudah ada ini. Saya ingin dapat gambaran yang utuh Pak. Bener nggak kita jalanin ini, Indonesia masuk menjadi negara yang keluar dari middle income trap. Indonesia emas katanya. How we achieve that Pak? Saya kasih contoh Pak soal rumput laut di Kalimantan Utara. Kalau kita ekspor ke Cina, ke Jepang, ke Taiwan mentah, itu nggak kena pajak Pak. Begitu kita olah, dikenakan pajak impor oleh pemerintah Cina. Pertanyaan saya lalu, apa gunanya berbagai perjanjian dagang yang kita buat? Ini kan menyebabkan kita tidak pernah bisa membangun industri nilai tambah. Akhirnya yang rugi rakyat. Padahal di sana setahun bisa 600.000 ton, harus jual mentah. Kalau dia diolah sedikit Pak, langsung kena tax oleh pemerintah Tiongkok. Nah saya takut ke depan ini juga yang kita hadapi dengan komoditas-komoditas lain. Kalau EV baterai, nikel gampang Pak. Tapi yang kerja di pabrik nikel berapa banyak sih Pak? Rumput laut di Kalimantan Utara itu, di Sulawesi Selatan Pak, Sulawesi Tenggara, di mana-mana itu menyangkut jutaan rakyat kita. Ini bagaimana gitu? Jadi itu pertanyaan dari saya Pak Menteri. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi lagi nanti diatur Pak pimpinan, terutama terkait dengan tadi kita ingin mapping dan mendapat informasi yang lengkap, semacam outlook dari investasi yang masuk ke Indonesia atau dikerjakan oleh PMDN di tahun 2023 Pak. Jadi kita ada kesinambungan. Dan izin pimpinan, perlu saya ingatkan bahwa kita pernah punya panja investasi pertambangan. Saya usulkan kita untuk saya nggak tahu apakah pada masa ini atau masa depan untuk bikin lagi panja itu. Ketika kami telusuri, ketika tinggal supirnya yang datang ngakunya
mereka perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang RKAP-nya tidak akan disetujui kalau mereka tidak ikut cawe-cawe. Jadi ini bukan katanya-katanya, ya. Saya berkepentingan menyampaikan di ruang sidang ini supaya Pak Bahlil tidak menjadi korban fitnah juga. Ya, luar biasa ya penyampaian dari Bung Deddy Sitorus, ya, dari fraksi PD Perjuangan, ya, anggota DPR RI. Ya, tentu tadi membahas masalah tambang, ya. Berbicara soal tambang, sebetulnya ini menarik ya, menarik sekali menurut saya. Karena ini menyangkut kekayaan alam, hasil bumi gitu ya. Ada tambang batu bara, ya. Kita punya tembaga, kita punya nikel, ya, punya minyak bumi, ya, apalagi punya sawit, punya jagung, padi, rempah-rempah, ikan, sayur, buah, lengkap toh di Indonesia, lengkap banget, lengkap sekali. Tapi kenapa negara ini miskin banget gitu ya, sampai ngutang tuh ke luar negeri tuh? Ini agak aneh juga nih sebetulnya, ya. Sorry agak melenceng ya dari topik pembahasan ini, agak memang ya gimana ya, saya agak-agak jengkel juga gitu ya kalau mendengarkan ya ada masyarakat yang sengsara misalnya, ada masyarakat yang resah akibat perbuatan oknum-oknum ini itu dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Karena kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Kita nggak mau masyarakat itu dikibuli, dikadali. Kita nggak mau masyarakat itu sengsara, teman-teman. Kita juga masyarakat, kita juga warga negara, kita rakyat biasa. Nah, kita juga ketika melihat ada saudara-saudara kita ataupun dimanapun itu, di daerah manapun itu, kalau mengalami yang namanya ya tidak adil, ya, diperlakukan tidak adil, diperlakukan seperti ini, seperti ini dan lain sebagainya, kita juga pasti bisa merasakan bagaimana perasaan mereka misalnya seperti itu ya. Dan ini yang memang menjadi tantangan juga sebetulnya menurut saya, ya, bagaimana pemimpin bangsa ini bisa memikirkan kembali lah ya. Saya nggak tahu ini sistemnya yang salah atau siapa yang salah sebetulnya. Seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia apa yang tidak ada? Coba sebutkan teman-teman apa yang nggak ada. Ya kalau mungkin ada ya, ada yang nggak ada di Indonesia, ya boleh silahkan komentar dulu. Atau emas kah? Atau minyak bumi kah? Atau apa? Rumput ya pasti banyak juga. Pohon ya banyak ya. Ya kalau kita melihat ya tambang batu bara kita punya, ya. Itu bukan punya orang loh. Itu memang hasil bumi. Ya bukan punya perusahaan, bukan punya ini punya itu. Bukan. Itu punya negara, ya, punya negara. Lalu kemudian kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus ya, tadi diceritakan bagaimana masyarakat itu, ya bagaimana perusahaan-perusahaan dan seterusnya, ya saya yakin teman-teman sudah mendengarkan lah, sudah memahami. Saya nggak perlu lagi sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus ya. Tapi inilah kenapa memang ya saya lihat dari sudut pandang kacamata orang awam ya. Kenapa negara ini ngutang dan ngutang? Apa sistemnya yang salah atau bagaimana nih? Satu persatu coba kita lihat. Kita punya tambang batu bara, ya, kita punya tembaga misalnya, punya sawit untuk dijadikan minyak ya, minyak goreng tuh bisa tuh ya. Tapi saya nggak tahu cukup atau enggaknya gitu ya. Tetapi memang ini yang kita punya dulu nih ya. Nikel ya mungkin ada ya. Emas, nah, banyak video-video di TikTok saya lihat ada juga tuh emas di Indonesia tuh. Nah kemudian eh, punya minyak bumi ya, punya apa namanya, punya padi juga ya, rempah-rempah,
rakyat bayar pajak, kok kita bisa ngutang gitu ya. Bertumpuk-tumpuk tuh hutang tuh. Ya. Berapa kemarin? 8.000 triliun kalau nggak salah, warisan Pak Jokowi. Ya, memang kita akui memang perlu adanya infrastruktur, pembangunan jalan ini itu dan lain-lain gitu ya. Tapi ini kan agak gimana ya, kayak udah kelihatan banget gitu ya. Padahal kita bayar pajak, hasil bumi banyak, ya. Tapi memang kalau saya melihat ini kesalahannya adalah kita tidak punya teknologi mungkin untuk mengolah hasil hasil tambang, pokoknya hasil bumi lah ya, hasil bumi yang ada di Indonesia ini, ya. Kita tidak punya teknologi yang mungkin bisa untuk mengelola, membuatnya menjadi ya barang jadi, misalnya menjadi sebuah nilai yang berfungsi, punya nilai yang bermutu dan berguna. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Karena di Indonesia kita tahu semuanya ada ya. Saya tahu tetapi selepas daripada yang tidak saya mengerti, yang tidak saya tahu ya. Tadi seperti yang saya sebutkan tadi itu kan mahal tuh. Nah, setelah diambil dari Indonesia, mentahnya dijual tuh ke luar negeri. Ya, dijual ke luar negeri. Luar negeri mengelola. Misalkan baja misalnya, atau misalnya batu bara misalnya, mereka mengelola entah membuat apalah ini ya, tapi punya nilai. Indonesia butuh, dibelilah dari luar negeri. Padahal kita misalnya jual per kilo aja ya, jual per kilo misalnya 10.000 ke luar negeri. Karena luar negeri udah buat ini itu segala macamnya, sudah menjadi produk misalnya, atau bahan yang bernilai, Indonesia beli. Harganya berpuluh-puluh kali lipat. Kita jual 10.000, kita beli 50.000. Ini kan saya nggak tahu nih sistemnya gimana ya. Jadi rugi lah kita gitu ya. Jadi kita rugi juga sebetulnya, ujung-ujungnya rugi, rugi dan rugi. Apalagi seperti dikatakan oleh Bung Deddy Sitorus tadi, ya, ya bagaimana masyarakat ya sama sekali atau bahkan banyak yang tidak merasakan hasil dari tambang itu. Padahal itu di lokasi mereka juga sebetulnya, daerah-daerah mereka itu juga gitu ya. Apalagi warga-warga yang dekat-dekat situ, perusahaan-perusahaan lokal yang dekat-dekat sana, atau daerah-daerah yang punya tambang misalnya, sebetulnya itu yang harus lebih diutamakan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang dari luar misalnya ya. Tapi ya oke lah, itulah mungkin ya Indonesia ya ke depan. Kita berharap dengan adanya Pak Prabowo, saya yakin beliau ini punya visi misi yang luar biasa ke depan. Ya pasti punya target politik, strategi-strategi yang sudah mungkin dirancang, rencana-rencana yang luar biasa. Kita percaya bahwa akan bisa menata ini nanti dengan rapi, dengan baik ya, agar Indonesia tidak berketergantungan lah dengan orang lain lah, misalnya ya, ke negara-negara lain. Ya, saya pernah mendengarkan pidato Pak Prabowo tuh. Ya harus Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Artinya nggak terlalu bergantung sama negara lain lah misalnya seperti itu ya. Nah, saya coba melihat dulu di sini ada penyampaian dari Mesa Ginting ya. Mantap Bang Deddy, tetapi semua mungkin perintah Mulyono dan siapa yang berani melawannya, termasuk KPK, Kejagung, Polri, karena mereka dan karena MK dan MA saja ditundukkannya. Ya. Jadi ini yang membuat kita apa gitu ya, kemana keuangan kita itu apa APBN kita tuh bocor atau apalah gitu ya, sampai ngutang gitu ya, karena banyak kali mafianya teman-teman, banyak koruptornya, mafianya banyak banget di Indonesia ya. Rakyat ujung-ujungnya yang sengsara ya. Kemudian kebengisan Jokowi sangat serakah, negara ini bukan punya PKI, punya rakyat Indonesia. Kalau otaknya gerombolan PKI waras atau enggak ya.
NKRI terbukti tanpa hukum di tangan Mulyono dan Prabowo. Sebenarnya ya, PPATK sudah menemukan TPPU hasil tambang ilegal, tapi kenapa malah diumpetin? Nah ini nih, ada tambang yang ilegal diumpetin pula tuh ya. Itulah kalau negara demokrasi sudah jadi negara kompromi alias komplotan. Ya inilah teman-teman ya, penyampaian teman-teman kita, ada beberapa komentar tadi. Sampai-sampai komentarnya juga agak jengkel juga saya bacanya ya. Kata-kata bajingan ada di sini saya lihat nih. Ya mau gimana lagi gitu ya. Mungkin masyarakat sudah ya udah geram lah gitu ya dengan situasi ini. Teman-teman mungkin ada nanti penyampaian yang lainnya, boleh lah ya, silakan komentari, kita diskusi di video ini ya, berdasarkan komentar-komentar, penilaian teman-teman dan pikiran-pikiran Anda silakan utarakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf tidak ada unsur-unsur ya sok pintar, sok paham, sok ini itu dan lain seterusnya, apalagi ada unsur kebencian, menuduh, fitnah dan lain-lain, atau hal-hal yang bersifat negatif lainnya, itu enggak ada ya. Di channel ini kita mengulas, kita menyampaikan kembali ya, dengan penyampaian teman-teman kita, rakyat Indonesia, warga negara, netizen plus 62 ya, yang menilai bagaimana situasi yang terjadi di bangsanya sendiri, di negaranya sendiri. Itu saja, saya ucapkan terima kasih, salam, dan sampai jumpa.